Pagi itu, kabut masih menggantung tebal di desa Kademangan. Matahari enggan menembus celah-celah pohon mahoni yang mengelilingi pemakaman desa. Seorang penggali kubur bernama Pak Masduki berjalan pelan sambil membawa cangkul di pundaknya, hendak membersihkan area makam seperti biasanya. Namun langkahnya terhenti seketika. Matanya terbelalak. Salah satu makam baru yang ia gali 2 hari lalu, milik almarhumah Siti Halimah, telah terbongkar. Bukan seperti dibongkar manusia biasa, tapi hancur acak-acakan. Nisan terbelah 2. Galian tanah menganga. Dan jenazahnya hilang. Tubuh Pak Masduki gemetar. Ia mundur pelan, lalu lari sekuat tenaga menuju balai desa sambil berteriak panik, kuburannya hilang. Jenazah Siti hilang. Tak lama kemudian, kabar menyebar seperti api disiram bensin. Warga berkumpul di pemakaman, menatap ngeri pada lubang kosong yang sebelumnya menjadi tempat peristirahatan terakhir Siti. Beberapa perempuan menutup mulut dengan syal, sebagian lagi menangis sambil membaca doa. Jangan-jangan ini ulah bajingan pencuri mayat, kata Pak Lurah dengan suara gusar. Tapi Pak Men, warga tua yang dikenal rajin ke surau, menggeleng pelan. Bukan manusia yang ngerjain ini, Pak Lurah. Lihat bekas cakar-cakaran di tanah, ini mirip jejak garukan kuku besar. Kayak binatang, tapi bukan juga binatang biasa. Pak Lurah mulai pucat. Warga saling pandang. Suasana jadi mencekam. Di antara kerumunan, seorang lelaki bersorban putih dan berjubah coklat berdiri diam sambil menunduk. Ia adalah Ustadz Rahmat, Ustadz kampung yang sederhana dan jarang bicara panjang. Tatapan matanya tajam menatap ke arah lubang kubur. Bibirnya komat kamit, membaca ayat-ayat pelindung sambil menahan perasaan tak enak di dada. Antum ngerasain apa, Ustadz? Tanya Pak Lurah lirih. Bukan sekadar makam dibongkar, jawab Ustadz Rahmat. Saya cium bau busuk dari dunia lain. Seperti ada makhluk yang dikirim atau dibangkitkan. Warga menahan napas. Malam harinya, desas-desus makin liar. Ada yang bilang Siti Halimah tak meninggal biasa. Ia diduga menjadi korban guna-guna. Ada pula yang menyebut dirinya sering bermimpi dikejar bayangan hitam sejak 2 minggu sebelum wafat. Tapi yang paling mengejutkan adalah pengakuan dari anak kandungnya, Dina. Sebelum ibu meninggal, beliau sempat bilang, malam-malam sering ada suara orang manggil dari luar jendela. Suara perempuan tapi parau, kayak napasnya berat. Ibu juga pernah bilang, dia mimpi dikubur hidup-hidup. Ustadz Rahmat mendengarkan pengakuan itu dalam-dalam. Malam itu, ia tak tidur. Ia memilih duduk di beranda musala kecil dekat rumahnya, membaca Al-Quran dan sesekali berzikir. Hatinya gelisah. Ia tahu, gangguan makhluk seperti ini tak akan berhenti hanya pada satu jenazah. Ya Allah, bisiknya pelan, kalau ini ujian bagi desa kami, tunjukkan jalan pada hambamu yang lemah ini. Tak lama kemudian, angin kencang berhembus dari arah utara. Dedaunan bergesekan nyaring. Di kejauhan, terdengar suara erangan. Pelan tapi memilukan. Seperti jeritan tertahan dari dasar bumi. Dan tiba-tiba seekor anjing liar melolong panjang dari arah pemakaman. Disusul dengan gonggongan histeris anjing-anjing lainnya. Seolah ada sesuatu yang bergerak, dan bangkit dari tanah. Ustadz Rahmat berdiri. Tangannya menggenggam tasbih. Ia tahu, malam itu, Rawa Rontek telah membuka matanya. Pagi menjelang, tapi langit desa Kademangan tetap muram. Awan menggantung berat seolah tak ingin memberi terang. Di balai desa, para tokoh berkumpul. Wajah-wajah tua menampakkan kecemasan yang lama terpendam. Mereka duduk melingkar, sebagian menggenggam tasbih, sebagian lagi hanya menunduk dengan dahi berkerut. Pak Lurah, yang sudah 2 periode menjabat, memandang ke arah Ustadz Rahmat. Saya tahu ini bukan urusan biasa, Ustadz. Kalau benar ini gangguan dari alam lain, saya mohon bantuannya. Warga sudah mulai takut keluar rumah setelah maghrib. Ustadz Rahmat menunduk sejenak. Saya setuju, ini bukan sekadar pembongkaran makam. Saya merasa hawa kegelapan yang sangat pekat. Ada makhluk gaib yang belum seutuhnya bangkit, tapi sedang mencari celah. Pak Men, lelaki tua sepuh yang biasanya pendiam, tiba-tiba angkat bicara. Kalian semua terlalu lama diam, katanya pelan tapi jelas. Kejadian ini, mirip seperti yang terjadi puluhan tahun lalu. Kalian lupa cerita tentang Rawa Rontek? Semua orang menoleh padanya. Rawa Rontek?
bisik Pak Lurah. Pak Men mengangguk. Makhluk pemakan daging manusia. Konon katanya, rawa rontek itu bukan jin biasa. Ia diciptakan dari darah para tumbal oleh seorang dukun sakti yang ingin hidup abadi. Tapi makhluk itu tak bisa dikendalikan. Saat ia bangkit, banyak jenazah hilang, mayat-mayat dicuri, dan tubuh-tubuh robek tanpa bekas manusia. Suasana menjadi sunyi. Dulu, hanya seorang kiai besar bernama Kiai Ahmad Ruhban yang berhasil mengurung rawa rontek di tempat tersembunyi di hutan utara. Tapi ia tak bisa membunuhnya, hanya menyegel dan menidurkannya. Beliau wafat tak lama setelah itu. Sejak saat itu, makam Kiai Ruhban dijaga secara gaib. Dan rawa rontek terlupakan, sampai sekarang. Pak Lurah menelan ludah. Berarti bisa jadi segelnya rusak? Pak Men mengangguk pelan. Ustadz Rahmat memejamkan mata. Nama Kiai Ahmad Ruhban bukan nama asing baginya. Beliau adalah guru dari guru Ustadz Rahmat. Ia pernah mendengar kisah tentang makhluk yang tak bisa mati, hanya bisa dikunci dengan doa dan pusaka khusus. Saya harus ke hutan utara, gumam Ustadz Rahmat. Saya harus memastikan makam Kiai Ruhban belum terusik. Malam harinya, Ustadz Rahmat berangkat sendirian. Ia mengenakan jubah putih, membawa tasbih dan segelas air doa. Perjalanannya menembus kebun, lalu masuk ke jalur sempit menuju hutan utara. Tempat itu sudah lama tak dikunjungi. Pohon-pohon tinggi menutup langit, menciptakan kegelapan pekat meski bulan purnama tergantung di atas sana. Langkah Ustadz Rahmat terhenti saat melihat sebentuk cungkup kecil di antara semak-semak. Itulah makam Kiai Ruhban. Tapi sesuatu terasa salah. Wangi melati yang biasa muncul di tempat keramat itu berubah menjadi bau anyir. Bau darah. Ia mendekat perlahan. Di atas batu nisan, ada sisa-sisa abu gosong. Seperti bekas ritual. Di sekelilingnya, tumbuh rumput liar hitam, dan hawa panas seolah keluar dari tanah. Ada yang membangunkannya, bisik Ustadz Rahmat. Tiba-tiba, terdengar suara tawa parau dari arah semak. Seperti suara lelaki, tapi bercampur dengan geraman binatang. Ustadz Rahmat refleks membalikkan badan, namun tak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang menampar wajahnya, dan suara-suara aneh yang menyusup ke telinga. Darah, daging, tumbal. Ustadz Rahmat menggenggam tasbih erat. Ya Allah, lindungi hamba dari tipu daya makhluk terlaknat ini. Lalu ia menyiram air doa ke atas makam, membaca surat Yasin dengan lantang. Hawa panas perlahan surut, dan bau anyir mulai memudar. Tapi sebelum ia pergi, ia melihat sesuatu. Ukiran aneh di batu makam. Bukan huruf Arab, tapi simbol-simbol pemanggil dari dunia hitam. Itu berarti, seseorang memang telah melakukan ritual untuk membangkitkan rawa rontek. Ustadz Rahmat tahu, ini bukan sekadar soal jin. Ini adalah dendam lama yang ingin dibuka kembali. Malam turun cepat di desa Kademangan. Jalanan sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Warga mulai resah. Mereka mengunci pintu lebih awal, menutup jendela dengan kain kafan bekas, dan menggantungkan ayat suci di atas pintu rumah. Tapi malam itu, seorang bocah bernama Ilham, usia 12 tahun, belum juga pulang. Ia adalah anak yatim yang setiap sore menjajakan gorengan keliling desa untuk membantu ibunya. Biasanya, sebelum Isya, Ilham sudah kembali. Tapi hari itu, waktu terus bergeser ke malam, dan ia belum juga terlihat. Ibunya, Bu Rini, panik. Ia keluar rumah, memanggil-manggil nama anaknya sambil menangis. Ilham pulang, nak. Gorengannya sudah cukup, jangan lanjut malam-malam begini. Tetangga ikut membantu mencari. Beberapa pemuda membawa senter dan bambu, menyusuri jalan setapak dan area kebun. Ustadz Rahmat pun ikut turun tangan setelah mendengar kabar itu. Terakhir dilihat di mana? Tanya Ustadz Rahmat. Katanya tadi sempat kelihatan di dekat jembatan tua arah sawah barat, jawab salah satu pemuda. Ustadz Rahmat mengangguk. Kita ke sana. Tapi hati-hati, saya mencium tanda-tanda rawa rontek mulai bergerak. Perjalanan menuju jembatan tua itu seperti menembus lorong gelap. Angin berhenti berhembus. Burung hantu mendadak diam. Kabut tipis mulai turun menutupi jalan. Saat mereka tiba, sebuah pemandangan mengerikan menanti. Keranjang gorengan Ilham terguling di tepi jembatan.
Beberapa tempe dan tahu berserakan, ada yang masih hangat. Tapi Ilham tak ada. Namun di tanah, ada jejak. Bukan jejak kaki biasa. Bentuknya besar, bercakar, dan menyisakan bau amis. Beberapa daun kering yang diinjak gosong seperti terbakar. Ini bukan jin biasa, gumam Ustadz Rahmat. Ini rawa rontek. Dan dia sudah memilih tumbal pertamanya. Ibu Ilham menjerit histeris ketika mengetahui anaknya tak ditemukan. Tapi malam belum selesai. Saat warga pulang dengan wajah muram, mendadak terdengar suara gemuruh dari arah belakang balai desa. Beberapa orang berlari ke sana. Dan di halaman belakang, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua berteriak ngeri. Ilham berdiri di sana. Tapi bukan Ilham yang mereka kenal. Tubuhnya kaku. Wajahnya pucat dengan mata membelalak kosong. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara parau. Darah akan terus mengalir, sampai semuanya selesai. Kemudian tubuh Ilham roboh. Jatuh ke tanah dengan keras. Ustadz Rahmat segera mendekat, memeriksa nadi, napas, dan matanya. Bocah itu sudah tak bernyawa. Namun yang membuat Ustadz Rahmat ngeri bukan sekadar kematiannya. Di punggung Ilham ada ukiran simbol. Sama seperti yang ada di makam Kiai Ruhban. Dan dari dalam mulutnya, mengalir cairan hitam kental, berbau busuk seperti bangkai. Warga menangis. Ada yang pingsan. Tapi Ustadz Rahmat tetap berdiri. Dalam hatinya, muncul tekad bulat. Rawa rontek bukan cuma bangkit, tapi ia sudah diberi jalan. Dan ia akan terus mengambil nyawa, jika tidak segera dihentikan. Ustadz Rahmat tahu, ia tidak bisa sendirian. Ia butuh bantuan. Tapi siapa yang cukup kuat, cukup bersih, dan cukup paham tentang ilmu pengunci rawa rontek? Ia teringat seseorang. Murid dari pesantren Kiai Ruhban yang dulu menghilang setelah tragedi besar. Jika orang itu masih hidup, mungkin masih ada harapan. Hujan rintik turun di malam itu. Di dalam musola desa, Ustadz Rahmat termenung sendirian. Di tangannya ada kitab tua warisan dari almarhum gurunya, Kiai Munawir, murid langsung Kiai Ruhban. Kitab itu jarang ia buka. Tapi malam ini, ia merasa waktunya telah tiba. Di salah satu halaman kitab, tertulis sebuah nama, Samsudin, murid terakhir Kiai Ruhban. Nama itu menyayat ingatan. Samsudin dulu adalah santri muda yang dikenal paling cerdas. Namun setelah Kiai Ruhban wafat, ia hilang tanpa jejak. Ada yang bilang ia meninggalkan dunia pesantren karena tekanan batin, ada pula yang menyangka ia menjadi pertapa di gunung. Tapi Kiai Munawir pernah berkata, kalau rawa rontek bangkit lagi, hanya Samsudin yang tahu cara menutup pintu alamnya. Ustadz Rahmat bangkit, mengemasi kitab dan tasbih. Ia menuju rumah Pak Men, orang tertua di desa, berharap masih ada petunjuk tentang kemana perginya Samsudin. Pak Men menyambut dalam keadaan sakit-sakitan. Tapi saat mendengar nama itu disebut, ia langsung menatap tajam. Kamu cari Samsudin? Kau tak salah dengar? Saya yakin, Pak Men. Kalau makhluk itu benar rawa rontek, maka Samsudin satu-satunya yang bisa bantu saya menyegelnya kembali. Pak Men menghela napas panjang. Dia tinggal di pinggiran hutan timur, sendirian, di rumah kayu yang tak pernah dimasuki siapapun. Ia tak pernah mau kembali ke desa. Tapi kalau memang ini demi menyelamatkan nyawa, mungkin dia akan mendengarkan. Pagi-pagi sekali, Ustadz Rahmat menyiapkan diri. Ia menyusuri jalanan becek, melewati sungai kecil dan rimbunan bambu yang terasa asing meski berada di desa sendiri. Kabut pagi masih menyelimuti, dan suara burung terdengar aneh. Seolah alam tahu akan kedatangannya. Akhirnya, di antara pepohonan lebat, ia menemukan rumah kayu tua. Jendelanya tertutup rapat, catnya mengelupas, dan ilalang tumbuh liar di sekitarnya. Ustadz Rahmat mendekat, mengetuk pelan. Tak ada sahutan. Ia mengetuk lagi, kali ini disertai salam, Assalamualaikum. Tiba-tiba daun pintu terbuka sedikit. Seorang lelaki tua, berjanggut lebat, muncul dari balik celah. Matanya merah, dan wajahnya tampak seperti seseorang yang telah lama memutus hubungan dengan dunia luar. Aku tahu kenapa kau kesini, kata lelaki itu. Apakah Anda Samsudin? Lelaki itu diam. Lalu mengangguk pelan. Rawa rontek telah dibangunkan, ya?
Sudah mengambil satu nyawa, dan akan terus mengambil jika tidak dihentikan. Samsudin mundur dan membiarkan Ustadz Rahmat masuk. Rumah itu gelap, hanya diterangi satu lampu minyak. Di dinding, tergantung jubah Kiai Ruhban yang sudah lusuh, serta kitab-kitab kuno bersampul kulit. "Saya butuh bantuan Anda," kata Ustadz Rahmat. "Saya tahu Anda tahu cara menguncinya kembali." Samsudin duduk, wajahnya muram. "Aku tahu. Tapi segel itu tidak bisa dibuat sendirian. Harus dengan pusaka Kiai Ruhban, yang dulu dikubur bersamanya. Dan seseorang telah membongkar makam itu." "Saya tahu," sahut Ustadz Rahmat. "Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Simbol-simbol pemanggil di atasnya, hawa panas dan bau busuk." Samsudin menggertakkan gigi. "Itu bukan hanya pemanggilan biasa. Mereka telah membuka jalan darah. Rawa Rontek sekarang tidak hanya bisa muncul, tapi bisa beranak. Tumbal pertama adalah perjanjian. Setiap nyawa yang diambil akan menambah kekuatannya. Jika sampai 7 tumbal, Rawa Rontek akan menjadi sempurna. Abadi." Ustadz Rahmat menegang. "Berarti kita harus menghentikannya sebelum korban ke-7. Samsudin mengangguk. "Kita butuh pusaka dan 3 orang penutup, 1 pembaca ayat, 1 penjaga garis, dan 1 pengganti darah." "Pengganti darah?" "Orang yang siap menukar jiwanya dengan tumbal yang sudah diambil." Sunyi. Angin berhenti. Kata-kata itu menggantung di udara seperti bayangan kematian. "Saya siap menjadi pembaca ayat," ucap Ustadz Rahmat mantap. "Tapi kita harus cari 2 lainnya." Samsudin berdiri. "Kalau kau sungguh-sungguh, maka waktumu tinggal sedikit." Rawa Rontek tidak tidur. Dan desa ini adalah meja makan yang sudah disiapkan. Dari kejauhan, gonggongan anjing terdengar tak wajar. Seolah ada makhluk berjalan di batas desa. Ustadz Rahmat menatap langit. Langit yang dulu tenang kini tak lagi menjanjikan pagi. Matahari belum naik benar ketika Ustadz Rahmat dan Samsudin kembali ke desa Kademangan. Kabut masih menggantung, seperti enggan beranjak. Udara lembab dan tebal, membuat napas terasa berat. Beberapa warga menyambut mereka dengan pandangan cemas. Mereka tahu 2 orang ini bukan kembali dengan kabar baik, melainkan dengan keputusan besar. Di rumah Pak Men, warga berkumpul. Bu Rini, Ibu Ilham, masih terus menangis memeluk baju anaknya yang sudah dingin. Di sudut lain, pemuda-pemuda desa yang tadinya penuh semangat, kini mulai gamang. Mereka baru sadar bahwa yang sedang mereka hadapi bukan sembarang makhluk, bukan pula sekadar gangguan gaib. Ini ancaman pembantaian. "Warga Kademangan," suara Samsudin akhirnya menggema pelan namun mantap, "aku tahu kalian sudah lama tak melihatku. Aku murid Kiai Ruhban, penjaga segel Rawa Rontek. Dan aku datang bukan untuk menakuti kalian, tapi menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan." Seketika ruangan hening. "Kalian harus tahu, Rawa Rontek adalah makhluk yang tidak hanya lapar akan daging, tapi juga darah manusia yang murni. Setiap nyawa yang dia renggut, akan memperkuat tubuh dan jiwa gaibnya. Jika sampai 7 tumbal jatuh, kita tidak hanya kehilangan desa, kita kehilangan dunia kita." Wajah-wajah warga pucat. Beberapa langsung menoleh ke anak dan keluarganya, memeluk mereka erat. Ustadz Rahmat lalu berdiri. "Tapi kita belum terlambat. Masih ada waktu jika kita bergerak sekarang. Kami akan melakukan penyegelan ulang. Tapi kami butuh bantuan." Samsudin mengangkat tangannya. "Kami butuh 3 peran, pembaca ayat, penjaga garis, dan pengganti darah." Beberapa orang mulai berbisik. "Pengganti darah? Apa maksudnya?" "Orang yang bersedia menukar nyawanya, untuk menyelamatkan nyawa yang sudah direnggut Rawa Rontek," jawab Samsudin. Seketika suasana berubah kaku. Tak ada yang berani bicara. Bahkan Pak Men yang dikenal berani pun menunduk lesu. Semua orang tahu, menjadi pengganti darah berarti mati dengan sukarela. Ustadz Rahmat menatap Samsudin. "Siapa yang bisa jadi penjaga garis?" Samsudin menunjuk seseorang di antara kerumunan. "Kau, Sumardi." Sumardi, pemuda desa yang diam-diam sering belajar ilmu kanuragan, terkejut. "Saya? Tapi, saya belum pernah." "Justru karena kau belum pernah melanggar," kata Samsudin.
Penjaga garis haruslah orang yang belum ternoda oleh keserakahan atau ilmu hitam. Kau bersih. Sumardi menunduk, lalu perlahan mengangguk. Kalau memang demi desa, saya siap. Warga bernafas lega, setidaknya satu posisi telah terisi. Kini tinggal satu. Seseorang harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan desa dan jiwa Ilham. Dan di tengah keheningan itu, suara lirih tapi mantap terdengar. Saya. Semua menoleh. Yang berbicara adalah Bu Rini. Saya ibunya, saya yang harusnya menjaga Ilham. Kalau nyawa saya bisa membuatnya tenang, maka saya rela. Ustadz Rahmat tercekat. Bu Rini, ini bukan keputusan ringan. Justru karena berat, maka saya harusnya menanggungnya. Tangis pelan terdengar dari warga. Bahkan Samsudin pun menunduk hormat. Kalau kau benar-benar ikhlas, maka Rawa Rontek tidak akan bisa menolaknya. Ustadz Rahmat segera menyiapkan segala keperluan. Kitab warisan, bacaan ayat-ayat pemanggil cahaya, serta rajah-rajah pelindung mulai ditulis. Sumardi dibekali tali suci dan pisau pemutus ikatan gaib. Bu Rini diberi pakaian putih bersih, pertanda kesucian niatnya. Dan malam pun mulai datang lagi. Langit kelam. Angin membawa aroma kematian. Di tanah lapang dekat makam Kiai Ruhban, mereka bersiap. Tapi Rawa Rontek tahu, mereka sedang mencoba menutup pintu. Dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi begitu saja. Malam itu, langit di atas desa Kademangan seperti terbelah. Awan menggulung, angin menderu, dan udara penuh rasa getir. Di lapangan dekat makam Kiai Ruhban, upacara penguncian Rawa Rontek hampir dimulai. Tapi sebelum ayat pertama dilantunkan, Samsudin menghentikan semuanya. Tunggu, katanya pelan. Kita belum bisa mulai. Ustadz Rahmat menoleh. Ada apa? Selama segel tidak lengkap, ayat apapun tak akan berhasil menahan Rawa Rontek. Dan segel itu, pecah bukan karena waktu, tapi karena sengaja dibuka. Ustadz Rahmat tercekat. Maksudmu, ada orang yang membongkar makam Kiai Ruhban untuk memanggil Rawa Rontek? Samsudin mengangguk. Tidak hanya membongkar, tapi juga mengambil pusaka Kiai Ruhban. Tanpa pusaka itu, kita tidak bisa menutup gerbang antara alam kita dan dunia Rawa Rontek. Warga yang mendengar langsung gelisah. Siapa yang berani melakukan hal sejahat itu? Pak Men tiba-tiba bersuara, pelan dan ragu. Ada satu orang, beberapa minggu lalu, aku melihat seseorang keluar dari arah pemakaman malam-malam. Tapi aku pikir dia hanya anak muda iseng. Siapa? Tanya Samsudin tajam. Pak Men menunduk. Rohmat, anak Pak Harun. Warga bergemuruh. Rohmat dikenal sebagai pemuda yang susah diatur. Sering belajar ilmu gaib dari luar desa. Ada rumor dia pernah pergi ke gunung untuk mencari pesugihan. Ustadz Rahmat menghela napas. Kita harus temui dia sekarang. Mereka menuju rumah Pak Harun. Tapi saat tiba, rumah itu kosong. Pintu terbuka, seolah ditinggalkan tergesa-gesa. Di dalam, hanya ada asap kemenyan, garis-garis ritual aneh di lantai, dan sebuah kendi hitam. Samsudin segera memeriksa isi kendi itu. Setelah melihat isinya, wajahnya memucat. Ini, air darah. Media pemanggilan Rawa Rontek, bisiknya. Tiba-tiba, jeritan terdengar dari arah sawah. Mereka semua berlari ke sana. Dan di antara semak-semak, mereka menemukan Rohmat, terkapar di tanah, tubuhnya kaku, mata terbuka tanpa cahaya, mulutnya menganga seolah menjerit, tapi tanpa suara. Di dadanya, ada bekas luka mencabik. Di sekelilingnya, tanah hangus, seperti terbakar dari dalam. Dia, gumam Ustadz Rahmat, dia dimakan oleh makhluk yang dia bangkitkan sendiri. Samsudin memejamkan mata. Terlambat. Dia ingin menguasai Rawa Rontek, tapi malah menjadi tumbalnya. Ustadz Rahmat menunduk. Itu tumbal kedua. Bu Rini, yang sejak tadi diam, kini menggenggam tasbih di tangannya erat-erat. Berarti tinggal 5 nyawa lagi sebelum Rawa Rontek sempurna. Tidak kalau kita bertindak malam ini, jawab Samsudin. Pusaka Kiai Ruhban masih bisa kita rebut, jika belum ditelan penuh oleh makhluk itu. Kembali ke tanah lapang, waktu sudah mepet. Angin mulai bertiup panas, dan langit terlihat menghitam lebih pekat.
Sumardi sudah menggambar garis pelindung di 4 penjuru. Burini duduk tenang di tengah lingkaran, wajahnya bersinar tenang dalam keikhlasan. Ustadz Rahmat membuka kitab, lalu memulai. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala bentuk kejahatan yang engkau benci. Lindungi kami dari makhluk yang tidak engkau ciptakan untuk dunia ini. Suaranya menggema. Namun tiba-tiba, angin berhenti. Sunyi. Lalu, salah satu penjuru lingkaran pelindung hancur diterjang sosok besar. Rawa Rontek muncul. Tingginya 2 kali manusia biasa. Matanya merah menyala. Tubuhnya seperti kain compang-camping yang melayang-layang tapi berdarah. Dari mulutnya keluar jeritan-jeritan ribuan jiwa yang pernah dikorbankan. Semua warga menjerit. Tapi Samsudin tak mundur. Ia melangkah maju, mengangkat tongkat warisan Kiai Ruhban yang baru saja diambil dari tubuh Rohmat. Ini pusaka yang kau cari, bukan? Tantangnya. Rawa Rontek menggeram. Lalu bergerak cepat, seperti kilat. Namun garis pelindung yang dijaga Sumardi masih menyala. Pertempuran sesungguhnya dimulai. Suara jeritan itu membuat jantung warga desa Kademangan hampir copot. Rawa Rontek ini berdiri jelas di tengah lapangan, tubuhnya menyemburkan asap pekat dan darah dari lubang-lubang tak wajar yang ada di sekujur tubuhnya. Seolah-olah, tubuh itu disusun dari potongan-potongan daging manusia yang dijahit sembarangan. Langkahnya tak terdengar, namun setiap gerakan menciptakan tekanan yang menusuk kepala. Ya Allah, lindungi kami dari makhluk ini. Ustadz Rahmat terus melantunkan doa, tangannya gemetar menggenggam kitab kuning warisan Kiai Ruhban. Ayat-ayat suci mulai memenuhi udara malam. Sementara itu, Burini duduk di tengah lingkaran pelindung. Wajahnya tenang, meski matanya terus menatap Rawa Rontek yang makin mendekat. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Sumardi, yang menjadi penjaga garis, menggigit bibirnya kuat-kuat. Tangan kanannya menggenggam pisau besi putih pemberian Samsudin, senjata satu-satunya yang bisa memutus ikatan gaib Rawa Rontek jika makhluk itu menembus pelindung. Tapi mereka semua tahu, garis itu hanya bisa bertahan sebentar. Darah manusia suci, aku mencium baunya, suara Rawa Rontek menggeram, seperti jutaan serangga berbicara bersamaan. Dia menyeruduk garis perlindungan dari arah timur. Kilatan cahaya muncul, membuat tubuh Rawa Rontek terpental. Tapi makhluk itu tertawa, tawa yang membuat malam mendadak lebih dingin. Samsudin bergerak cepat. Ia berdiri di hadapan Rawa Rontek, mengangkat tongkat Kiai Ruhban tinggi-tinggi dan menghentakkan ujungnya ke tanah. Ya Allah, aku mohon, dengan asmamu yang maha pengasih, terangi tempat ini dengan cahaya langitmu. Langit menggelegar. Sinar putih menyambar dari awan, jatuh tepat ke arah tongkat itu. Tubuh Samsudin terhempas ke belakang, tapi cahaya itu mengurung Rawa Rontek dalam lingkaran api yang tidak membakar. Kini Rawa Rontek mengamuk, mengaung lebih keras. Pengorbanannya. Di mana darah pengorbanannya? Semua mata kini menoleh ke Burini. Ustadz Rahmat menunduk, air matanya menetes. Ia tahu, pengorbanan ini tak bisa dihindari. Burini membuka kancing bajunya perlahan. Di balik baju putihnya, sudah tergores Raja Pelindung, dituliskan langsung oleh Samsudin. Ia mengambil sebilah belati kecil dari hadapannya, dan dengan tangan gemetar tapi penuh keyakinan, ia menempatkan ujungnya ke perutnya. Ya Allah, izinkan darahku menjadi jalan kebaikan, ucapnya pelan. Namun, tiba-tiba tangan kasar menahan belati itu. Cukup, Burini. Semua orang terdiam. Di hadapan Burini berdiri Pak Men. Wajahnya penuh air mata. Saya yang seharusnya di situ. Ilham itu cucu saya. Saya yang dulu menolak ikut Kiai Ruhban menjaga segel. Saya yang lari dari tanggung jawab. Biarlah saya yang menebusnya. Pak Men, jangan, Burini mencoba menolak. Tapi Ustadz Rahmat justru menunduk dalam-dalam. Beliau orang yang pernah bersumpah di hadapan Kiai untuk menjaga pusaka. Sumpah itu belum lunas. Dan pengorbanan dari orang yang mengingkari sumpah, justru paling kuat menutup pintu gaib. Pak Men mengambil belati itu. Lalu, tanpa banyak bicara, ia mengucapkan, Allah, terimalah aku. Lindungi mereka. Dan dengan satu gerakan tajam, ia menyayat dadanya sendiri. Darah memancar ke tanah dalam lingkaran pelindung. Saat tetesan pertama darah menyentuh tanah, langit langsung terbelah dua. Petir menyambar.
Rawa Rontek menjerit keras. Suaranya menggetarkan dada semua yang mendengar. Tubuhnya bergetar hebat, lalu mulai hancur, seperti kain dibakar dari dalam. Ustadz Rahmat memimpin bacaan terakhir. Suaranya menggema bersama gemuruh alam. Ya Allah, dengan namamu yang maha perkasa. Kunci pintu itu. Kembalikanlah makhluk ini ke tempatnya. Seketika, tubuh Rawa Rontek meledak menjadi asap pekat, lalu tersedot ke dalam tanah bersama pusaka yang sebelumnya dipegang Samsudin. Semuanya hening. Burini menangis pelan, menggenggam tangan Pak Men yang sudah tak bernyawa, tapi tersenyum tenang. Di langit, awan mulai terurai. Udara kembali sejuk. Rawa Rontek telah disegel. Tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Pagi menyingsing perlahan di desa Kademangan. Embun masih menempel di dedaunan, namun udara terasa berat. Warga berkumpul di depan masjid, mengelilingi satu keranda kayu sederhana. Di dalamnya terbujur jenazah Pak Men, diselimuti kain kafan putih bersih. Burini duduk di sampingnya, matanya sembab. Ustadz Rahmat berdiri di depan jamaah, wajahnya letih tapi tetap bersinar karena keikhlasan. Ia menatap langit sebentar, lalu menoleh ke penggali kubur. Sudah siap? Pak Marjo, penggali makam senior desa itu, mengangguk pelan. Sudah, Ustadz. Lubangnya sudah kami gali sejak subuh. Jenazah Pak Men diangkat. Prosesi pemakaman pun dimulai. Doa-doa mengalun syahdu. Saat tubuh Pak Men akan diturunkan ke liang lahat, mendadak tanah bergetar. Para penggali jatuh terduduk. Tali kafan yang memegang jenazah Pak Men seperti tersentak ke atas. Warga menjerit. Jenazah tak bisa masuk ke liang kubur. Beberapa warga mencoba kembali menurunkan. Tapi setiap kali mereka mendekatkan keranda ke liang, tanah berdenyut aneh. Bahkan dedaunan kering di sekitar lubang seperti terbakar perlahan. Sumardi datang dengan kening berkeringat. Itu, tanahnya menolak. Ustadz Rahmat menghela napas berat. Kutukannya belum berakhir. Samsudin menunduk dalam. Aku salah. Aku kira cukup dengan pengorbanan Pak Men, tapi ternyata tidak. Warga mulai panik. Apa yang sebenarnya terjadi, Ustadz? Ustadz Rahmat menatap keranda Pak Men. Ia kemudian membuka kitab kuning warisan Kiai Ruhban, mencari lembaran yang sudah mulai pudar. Ia menunjuk satu bagian. Rawa Rontek tak hanya bangkit karena dibuka segelnya, tapi juga karena ada perjanjian darah yang belum ditebus. Seseorang di antara kita telah membuat ikatan dengan makhluk itu. Dan sampai orang itu mengaku, atau binasa, arwah Pak Men tak akan tenang. Desa seketika sunyi. Bisik-bisik mulai terdengar. Warga saling melirik. Burini menggenggam ujung keranda, matanya menatap satu persatu wajah yang hadir. Jadi, ini bukan hanya tentang segel yang rusak, tapi tentang pengkhianat di antara kita. Samsudin mengangguk. Seseorang telah memanggil Rawa Rontek. Rohmat memang membuka pusaka, tapi dia bukan otaknya. Semua menoleh ke Ustadz Rahmat. Apa maksudnya? Ustadz Rahmat menarik napas panjang. Rohmat anak muda bodoh. Tapi ada yang memanfaatkannya. Ada yang lebih tua, lebih paham ilmu gaib. Dan orang itu masih ada di antara kita. Pak Harun, ayah Rohmat, langsung berdiri. Apa maksud kalian? Anak saya memang sering keluyuran, tapi... Tiba-tiba Sumardi menyela. Aku pernah melihatmu tengah malam, Pak Harun. Di pemakaman. Waktu kau pikir tak ada yang melihat. Warga mulai resah. Pak Harun gemetar. Kalian menuduhku? Burini maju, suaranya tenang tapi tajam. Tolong buka bajumu, Pak Harun. Apa? Tunjukkan punggungmu. Pak Harun mundur selangkah. Tapi Sumardi lebih cepat. Dengan satu gerakan, ia merobek bagian belakang bajunya, dan semua terdiam. Raja Rawa Rontek. Lambang kuno, digambar dengan darah kering, terpahat jelas di punggung Pak Harun. Allah, desis seorang ibu. Pak Harun akhirnya berlutut, menangis. Aku cuma mau bantu ekonomi keluarga. Rohmat gak tahu apa-apa. Aku yang suruh dia gali makam kiai. Aku yang ajari dia ritual pemanggilan.
Tapi aku nggak sangka Rawa Rontek bakal keluar dari kendali. Bu Rini menangis. Dan kau korbankan anakmu sendiri. Pak Harun hanya bisa tertunduk. Samsudin melangkah maju. Raja ini harus dihapus. Tapi bukan dengan air, dengan darahnya sendiri. Pak Harun mengangkat wajah. Apa maksudnya? Jika kau sungguh ingin menebus kesalahanmu dan membebaskan arwah Pak Men, maka ikatan itu harus diputus. Dan itu, butuh pengorbananmu. Pak Harun menunduk lama. Lalu ia berdiri perlahan, dan berkata lirih, aku akan melakukannya. Malam itu, langit di desa Kademangan terlihat lebih gelap dari biasanya. Purnama bersinar redup, menyelimuti desa dengan bayangan misterius. Warga berkumpul di halaman masjid, menyaksikan persiapan ritual pemutus kutukan. Di tengah mereka berdiri Pak Harun, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Ustadz Rahmat mengatur posisi dengan hati-hati. Sumardi dan Samsudin berdiri di sampingnya, masing-masing memegang sebuah tasbih dan kitab suci. Bu Rini berdiri agak jauh, matanya tetap mengawasi Pak Harun dengan tatapan yang penuh amarah dan kesedihan. Ia masih tidak bisa memaafkan tindakan Pak Harun yang telah mengorbankan keluarganya demi ambisi pribadi. Ya Allah, dengan namamu yang maha pengasih, semoga ritual ini diterima olehmu. Ustadz Rahmat mulai membaca doa, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Pak Harun berdiri tegak, di hadapannya ada segala peralatan ritual, sebuah pisau kecil yang digunakan untuk memotong jari, segel gaib, dan air suci yang diambil dari sumur di belakang masjid. Ia menundukkan kepala, berdoa dalam hati, berharap segala dosanya dapat terampuni. Saya siap, Ustadz. Saya akan menebus segala kesalahan saya, ucap Pak Harun, suaranya gemetar. Tidak hanya dengan kata-kata, Pak Harun. Pengorbanan ini tidak bisa ditawar. Darahmu harus menjadi pemutus kutukan itu, jawab Ustadz Rahmat tegas. Pak Harun menggigit bibirnya, memandang tangan yang sudah banyak menggenggam dosa. Dengan perlahan, ia mengangkat pisau kecil itu dan menatap ujungnya yang tajam. Darah pertama harus mengalir dari tangannya untuk memulai ritual. Ya Allah, izinkan darahku menjadi penghapus dosa, Pak Harun berdoa lirih. Dengan satu gerakan cepat, pisau itu menembus kulit tangannya. Darah mengalir deras. Segera, darah itu dituangkan ke dalam sebuah mangkuk kecil yang telah disiapkan. Ketika darah menyentuh air suci, gemuruh terdengar di langit, dan tanah di sekitar mereka mulai bergemuruh. Seolah-olah alam ikut merespons pengorbanan ini. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari belakang, seperti ledakan petir. Semua mata menoleh, dan mereka melihat Rawa Rontek, tubuhnya kembali bangkit dari kegelapan, melayang dengan tatapan penuh kebencian. Tidak akan kubiarkan kalian menutup jalanku. Suara Rawa Rontek menggelegar, mengguncang hati semua yang mendengarnya. Makhluk itu sudah siap untuk kembali menyerang. Jangan biarkan dia menghancurkan semuanya, teriak Samsudin, sambil memegang tongkat Kiai Ruhban. Ustadz Rahmat segera melangkah maju, bersamaan dengan Sumardi yang menggenggam pisau putih pemberian Kiai Ruhban. Bu Rini berdiri dengan tatapan penuh tekad, meski air matanya terus mengalir. Ya Allah, bantu kami, lindungi kami dari kehancuran ini. Ustadz Rahmat melantunkan doa dengan keras, suaranya bergema di tengah malam. Rawa Rontek mengaum, tubuhnya mulai berputar dan mengeluarkan asap pekat yang semakin mengerikan. Namun, dengan darah kedua, yaitu darah Pak Harun yang telah tercurah ke tanah, sebuah pelindung gaib terbentuk di sekeliling mereka. Tapi Rawa Rontek tidak menyerah begitu saja. Mata merahnya bersinar, dan ia memekik sekali lagi, mencoba menembus pelindung itu. Tiba-tiba, di tengah-tengah ritual, Pak Harun terjatuh ke tanah. Tangan kirinya yang memegang pisau berdarah tergenggam erat, namun ia tampak lemah. Kau tidak akan menang, Pak Harun menggigil, terengah-engah. Ustadz Rahmat mendekat dan dengan penuh keyakinan berkata, darah ketiga, darah dari Pak Harun, akan mengikat segalanya. Dengan sekuat tenaga, Pak Harun meraih pisau itu sekali lagi. Ia menggigit bibirnya, merasakan sakit yang amat sangat. Dengan tangannya yang hampir tak bertenaga, ia memotong jari manis tangan kirinya. Darah ketiga mengalir deras, menambah kekuatan segel yang sedang terbentuk. Kali ini, Rawa Rontek terhenti, tubuhnya berguncang hebat. Asap hitam mulai menghilang, dan dengan jeritan keras yang memecah malam, tubuh Rawa Rontek hancur menjadi abu. Namun, kegelapan itu belum sepenuhnya hilang. Masih ada ketegangan di udara, dan semua tahu bahwa ritual ini belum selesai sepenuhnya. Pak Harun terjatuh,
kelelahan. Warga berkumpul di sekitarnya, sementara Ustadz Rahmat berdoa panjang, memohon agar semua kutukan benar-benar terhapus. Ya Allah, aku menyerahkan hidup ini untuk menebus kesalahan yang telah kubuat, ampunilah aku. Dengan napas terakhirnya, Pak Harun meninggal dalam kedamaian. Rawa Rontek akhirnya benar-benar hilang, namun pengorbanan Pak Harun menjadi penghapus dosa yang terakhir. Pagi pertama setelah malam penuh pengorbanan itu datang dengan ketenangan yang tak biasa. Desa Kademangan yang semalam penuh ketegangan kini terasa lebih sepi. Udara pagi terasa segar, seakan alam bernafas lega setelah melewati malam yang penuh kekuatan gaib. Di depan masjid, Ustadz Rahmat berdiri dengan pandangan kosong, matanya menyusuri jejak-jejak darah yang mengering di tanah. Pak Harun, ucapnya lirih, seperti berbicara pada angin. Pengorbananmu tidak sia-sia. Di sisi lain, warga desa mulai kembali ke rutinitas mereka. Sumardi, Samsudin, dan beberapa pemuda desa menggali kubur untuk Pak Harun, seorang pria yang telah membayar kesalahannya dengan darah dan nyawa. Meski hati mereka berat, mereka tahu, ini adalah akhir dari kutukan yang melanda desa. Di dekat pemakaman, Burini berdiri dengan mata merah, menatap tanah yang baru saja diberi tanda. Di atas tanah itu, makam Pak Harun kini terukir, namun di hatinya masih ada kesedihan mendalam. Dia harus membayar dengan nyawanya, pikir Burini, tapi aku tetap kehilangan semuanya. Ustadz Rahmat mendekati Burini, menepuk bahunya. Kita semua kehilangan, Burini. Tapi semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Aku tahu, Ustadz, jawab Burini, matanya masih memandang tanah. Tapi saya hanya ingin agar desa ini bisa kembali seperti dulu. Tanpa bayang-bayang Rawa Rontek. Ustadz Rahmat mengangguk, lalu berjalan ke tengah lapangan masjid di mana warga telah berkumpul. Mereka mulai mendengarkan khutbah singkat yang disampaikan oleh beliau. Di depan mereka, wajah-wajah yang sebelumnya penuh ketakutan kini penuh harapan. Meskipun desa telah bebas dari ancaman Rawa Rontek, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sekarang kita harus menjaga dan merawat kedamaian yang telah kita raih. Kita semua adalah satu keluarga, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kepercayaan dan ketulusan dalam hidup ini, kata Ustadz Rahmat dengan penuh keyakinan. Kita harus bersatu, menjaga iman kita, dan saling mendukung untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang dapat membahayakan kita. Seperti halnya Rawa Rontek, yang muncul dari ketamakan dan keinginan untuk berkuasa dengan cara-cara yang salah. Warga desa mendengarkan dengan seksama. Meski masih ada rasa kehilangan dan kesedihan, mereka mulai merasa tenang. Sebuah perdamaian kecil mulai tumbuh di tengah mereka, sebuah kesadaran bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan, mereka memiliki satu sama lain untuk saling melindungi. Namun, ada satu hal yang masih menghantui Ustadz Rahmat, bisikan gaib yang datang saat Rawa Rontek hancur. Suara yang terdengar begitu lembut namun penuh ancaman, ini baru awal. Ustadz Rahmat menatap langit, berusaha mengabaikan suara itu. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun Rawa Rontek telah kalah, mungkin ada kekuatan lain yang menunggu untuk mengambil alih. Dunia gaib tidak pernah benar-benar tenang. Ada kalanya kegelapan datang kembali, meski dalam wujud yang berbeda. Sementara itu, Samsudin menghampiri Ustadz Rahmat dengan langkah ragu. Ustadz, ada sesuatu yang saya rasa perlu kami sampaikan. Ustadz Rahmat menoleh dan melihat wajah Samsudin yang terlihat gelisah. Apa yang kau maksud? Samsudin menggenggam tangan Ustadz Rahmat. Ada seseorang yang sangat berbahaya. Kami tidak tahu pasti siapa, tetapi mereka mulai mempengaruhi beberapa orang di desa. Kami khawatir ini mungkin terkait dengan Rawa Rontek. Ustadz Rahmat mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Samsudin membuka mulut, namun tiba-tiba suara aneh terdengar dari kejauhan. Suara seperti teriakan menjerit, begitu keras dan mengerikan. Semua warga yang ada di sekitar mereka terdiam. Ustadz Rahmat segera menatap ke arah suara itu. Itu suara dari luar desa, katanya dengan nada serius. Kita harus berhati-hati. Sesuatu yang buruk sedang datang, dan mungkin kita belum siap menghadapinya. Tanpa kata-kata lagi, Ustadz Rahmat memimpin warga untuk bersiap menghadapi kemungkinan bahaya yang belum mereka ketahui. Mereka kembali mengadakan doa bersama, meminta perlindungan dari Allah, berharap segala kejahatan yang mengancam desa mereka dapat dihentikan. Namun, di tengah doa mereka, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Dan sesuatu yang gelap mulai merayap mendekat, menyelimuti desa dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Kegelapan malam semakin mencekam desa Kademangan.
Setelah suara aneh yang terdengar, warga mulai gelisah. Beberapa dari mereka merasa ada sesuatu yang salah, sebuah perasaan tak enak yang merayapi jiwa mereka. Ustadz Rahmat, yang sudah mengantisipasi kemungkinan ini, tetap tenang. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ancaman yang lebih besar sedang menghampiri desa mereka. Saat doa bersama selesai, Ustadz Rahmat berdiri tegak di hadapan warga yang khawatir. Wajahnya tegas, tetapi dalam matanya terlihat kelelahan yang mendalam. Kita harus tetap waspada. Apa yang kita rasakan sekarang adalah tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu, ujarnya dengan suara rendah namun penuh kewaspadaan. Warga desa, yang biasanya merasa aman di bawah naungan doa-doa Ustadz Rahmat, kini tidak lagi merasa seaman dulu. Desa yang sebelumnya tampak damai kini terasa terancam. Samsudin dan beberapa pemuda lainnya mencoba mencari sumber suara itu, namun mereka hanya menemukan sepi dan keheningan di sepanjang jalan setapak. Tidak ada tanda-tanda makhluk gaib yang mendekat, namun ketegangan di udara semakin terasa. Kegelapan malam bukan hanya datang dari langit, tetapi juga dari dalam hati setiap orang yang merasakan ketakutan tak terungkapkan. Malam itu, Ustadz Rahmat memutuskan untuk mengunjungi sumur tua di ujung desa, tempat yang dahulu menjadi sumber ilmu bagi para sesepuh desa. Sumur itu terkenal dengan cerita-cerita mistis yang menyelimutinya. Konon, hanya mereka yang memiliki kekuatan spiritual tinggi yang bisa berdiri di dekatnya tanpa terpengaruh oleh kekuatan gaib yang ada di sana. Ketika Ustadz Rahmat sampai di sana, sebuah bayangan besar tiba-tiba melintas di atas sumur, mengikuti arah angin yang berhembus. Bau amis dan panas yang menyengat menyeruak. Ia menundukkan kepala, berusaha merasakan kehadiran yang mengganggu. Ya Allah, lindungi kami semua, doa Ustadz Rahmat terdengar perlahan, namun penuh kesungguhan. Tiba-tiba, suara gemuruh datang lagi, lebih keras kali ini. Namun, kali ini suara itu berasal dari dalam sumur. Gelombang udara yang panas keluar dari dalamnya, membuat tanah di sekitarnya bergetar. Ini bukan hanya rawa rontek, gumam Ustadz Rahmat dalam hati. Ada sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang belum pernah kita hadapi. Tanpa peringatan, sebuah tangan besar muncul dari dalam sumur, meloloskan diri keluar dari kedalaman yang gelap. Tangan itu tidak seperti tangan manusia. Itu tampak berbulu hitam, besar, dengan jari-jari yang melengkung dan panjang. Mata besar yang bercahaya merah muncul di tengah tangan itu, menatap tajam ke arah Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat mundur perlahan, menyadari bahwa apa yang muncul di hadapannya adalah salah satu makhluk yang lebih jahat, entitas yang sudah lama terkubur dalam sejarah desa ini. Makhluk yang tidak terikat dengan hukum alam. Kamu tidak akan bisa menghentikanku. Suara itu datang dari mulut makhluk itu, terdengar dalam dan menggema. Aku adalah penjaga dari kegelapan yang lebih tua. Rawa rontek hanyalah pion dalam permainan ini. Ustadz Rahmat menatap tajam ke makhluk itu. Dengan segenap kekuatan dan doa yang sudah ia persiapkan, ia mengangkat tangannya. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk melawan. Jangan biarkan kegelapan ini menguasai kami. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan doanya, makhluk itu mengeluarkan suara tawa yang mengguncang. Kalian selalu memanggilnya untuk melawan kami, tetapi kalian tidak tahu apa yang sebenarnya kalian hadapi. Suara itu semakin keras, penuh dengan kebencian dan kekuatan. Warga desa mulai berkumpul di sekitar sumur. Mereka merasa getaran dari kejauhan, dan tak lama kemudian, mereka melihat Ustadz Rahmat yang tampaknya sedang berjuang melawan sesuatu yang sangat kuat. Ustadz, apa yang terjadi? Teriak Samsudin, yang sudah tiba bersama beberapa pemuda desa. Ustadz Rahmat tidak menjawab. Sebaliknya, ia terus membaca doa dan menggunakan kekuatan yang ada padanya untuk menghalau makhluk itu. Namun, makhluk itu semakin kuat, dan suara tawa semakin keras, menambah ketegangan yang sudah ada di udara. Pada saat itulah, Burini datang, terengah-engah. Ustadz, serunya. Saya tahu apa yang kita hadapi. Itu bukan hanya makhluk gaib biasa. Itu adalah penjaga dari kegelapan yang terikat dengan darah kami. Itu adalah... Namun, kata-kata Burini terhenti, ketika tangan besar itu mencengkram tanah lebih erat dan mendekati mereka. Saatnya kalian menghadapi takdir. Makhluk itu berseru, dan gelombang energi gelap mulai menyelimuti desa. Ustadz Rahmat merasakan kekuatan itu semakin menguasai dirinya, namun ia tidak bisa menyerah. Ia harus melawan sampai titik darah penghabisan. Langit desa Kademangan malam itu benar-benar hitam pekat. Tak ada bintang, tak ada rembulan, seolah alam pun enggan memberi cahaya kepada manusia. Angin berdesir kencang membawa hawa panas bercampur amis,
pertanda bahwa sesuatu yang kelam sedang bangkit dari dasar bumi. Ustadz Rahmat berdiri di hadapan makhluk itu, penjaga kegelapan yang lebih tua dari rawa rontek, dengan tubuh yang mulai melemah. Namun semangatnya tetap menyala. Di balik jubah lusuhnya, hatinya bersinar terang oleh iman. Warga yang berkumpul di belakangnya tampak ketakutan, tapi mereka memilih tetap di sana. Tidak lagi karena rasa ingin tahu, melainkan karena rasa percaya. Ya Allah, jika ini saatnya aku harus mengorbankan diri demi keselamatan desa ini, maka terimalah dan kuatkan mereka yang akan melanjutkan perjuangan ini, lirih Ustadz Rahmat dalam hati. Ia menyadari, kekuatan musuh ini tak bisa dilawan hanya dengan tenaga dan bacaan doa biasa. Dibutuhkan pengorbanan suci, sesuatu yang menjadi jembatan antara dunia manusia dan langit. Makhluk itu berdiri dengan tubuh setinggi 2 pohon kelapa. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar suara seperti gemuruh petir bercampur erangan ribuan arwah. Kalian manusia lemah, aku tidak hanya ingin desa ini. Aku akan menelan seluruh wilayah ini, dan menjadikannya tanah kegelapan. Namun Ustadz Rahmat tak gentar. Ia melangkah maju, menoleh ke arah warga dan berkata lantang, "Jangan takut. Ini bukan saatnya gentar. Kita semua bisa melawan jika hati kita yakin kepada Allah. Jangan biarkan makhluk ini menang karena ketakutan kita." Suasana menjadi hening sejenak. Lalu, dari mulut para warga, terdengar gema takbir dan doa. Mereka bersatu, berbaris di belakang Ustadz Rahmat, dan berseru bersama-sama, "Ya Allah, hancurkan kezaliman ini." Doa itu membentuk pusaran cahaya di tengah lapangan, mengitari Ustadz Rahmat. Sang Ustadz lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dari telapak tangannya, keluar sinar putih yang terang, membelah kegelapan malam. Makhluk itu meraung, tertusuk oleh sinar tersebut. Namun makhluk itu belum hancur. Ia melawan dengan menghempaskan energi hitam dari tubuhnya. Gelombang itu memukul banyak warga hingga terjatuh. Tapi mereka bangkit lagi, karena kekuatan iman telah tertanam. Tiba-tiba, Burini berlari mendekat sambil membawa kain kafan putih milik almarhum ayahnya, yang dahulu dikenal sebagai tokoh spiritual kuat di desa. "Ustadz, gunakan ini. Kain ini pernah digunakan untuk mengikat roh jahat pada zaman dahulu. Ini warisan leluhur kita." Dengan cepat, Ustadz Rahmat melilitkan kain itu ke tangannya. Ia melafalkan zikir dan doa perlindungan, lalu maju menembus gelombang hitam dan menghantam dada makhluk itu dengan telapak tangan yang bercahaya. Jeritan makhluk itu mengguncang tanah, dan cahaya terang meledak dari tubuhnya. Namun dampaknya besar. Tubuh Ustadz Rahmat terpental, terjatuh tak bergerak. Warga berlari menghampiri, berusaha membangunkannya. Darah menetes dari mulut sang Ustadz. Nafasnya tersengal-sengal. "Ustadz, jangan tinggalkan kami," ucap Samsudin dengan mata berkaca-kaca. Dengan sisa tenaganya, Ustadz Rahmat membuka matanya dan tersenyum. "Jika tubuhku tak lagi bisa berdiri, semoga doaku tetap hidup bersama kalian. Teruskan perjuangan ini, jangan biarkan kegelapan kembali." Dan dengan kalimat, "La ilaha illallah," yang lirih namun jelas, Ustadz Rahmat menghembuskan nafas terakhir. Tangisan warga menggema malam itu. Tapi di balik air mata mereka, ada rasa bangga dan kemenangan. Kegelapan telah pergi. Sumur tua kembali sunyi. Langit mulai cerah, dan fajar menyingsing perlahan dari ufuk timur. Desa Kademangan mungkin kehilangan pahlawan, tapi mereka mendapatkan warisan yang tak ternilai. Iman, keberanian, dan semangat untuk menjaga cahaya. Sejak malam itu, nama Ustadz Rahmat selalu disebut dalam setiap doa warga, sebagai sang penumpas kegelapan, yang dengan pengorbanannya telah menyelamatkan desa dari kutukan rawa rontek dan makhluk gaib yang lebih kelam.